Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik Ibu. Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta untuk ketua kelas ya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Mbak Tias. Oke teman-teman, kita sebelum mulai pembelajaran berdoa terlebih dahulu ya agar apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Mbak Tias sudah dipimpin untuk berdoa. Oke, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Aditias, Hadir Bu. Dewi, Hadir, Bu. Murnia, Neni. Hadir, Bu. Oke, masuk semua ya dan tidak ada yang absen untuk hari ini. Jadi anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, kali ini kita diharapkan nanti kalian dapat menganalisis ya faktor-faktor mengenai laju reaksi. Ini khususnya kita belajar tentang konsentrasi dan luas permukaan bidang sentuh melalui fenomena dan nanti kita akan praktikum menggunakan virtual lab gitu ya. Oke, Ibu sudah membagikan lembar kerja ya. Di linknya sudah Ibu bagikan di room chat. Silakan diklik. Ya, sudah semua? Sudah, Bu. Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti pada hari ini, Ibu mau recalling ya. Kemarin masih ingat tidak untuk pertemuan kita selanjutnya kita belajar tentang apa? Laju reaksi, Bu, dan teori tumbuhan. Betul, laju reaksi dan teori tumbuhan. Tumbuhan. 100 untuk Dewi. Lalu bagaimana ya suatu reaksi kimia itu bisa terjadi jika dikaitkan dengan teori tumbuhan? Siapa yang mau jawab? Ya Bu. Ya, oke, silahkan. Laju reaksi itu menyatakan perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Kemudian, jika dikaitkan dengan teori tumbukan, itu suatu reaksi bisa terjadi jika yang pertama, senyawa reaktan harus bertumbukan. Yang kedua, senyawa reaktan harus bertumbukan dengan orientasi yang tepat. Kemudian yang ketiga, senyawa reaktan yang bertumbukan harus memiliki energi yang cukup. Oke, 100 untuk Aditya. Bagus sekali jawaban dari Aditya. Jadi masih ingat semua ya terkait dengan materi kita sebelumnya. Baik, anak-anak Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Sambil dibuka boleh lembar kerjanya atau LKPD-nya. Selanjutnya, Ibu punya fenomena yang kedua. Di LKPD juga ada ya. Nah, ini dia. Ada dua produk pembersih kerak yang membandel. Di sini siapa yang sudah pernah membantu ibunya atau membantu ayahnya untuk membersihkan kamar mandi? Saya, Bu. Oke, sudah pernah ya? Coba kita pikirkan ya, kira-kira kerak yang membandel itu akan lebih cepat hilang atau lebih cepat bersih dengan pembersih kerak yang baunya sangat menyengat atau baunya yang nggak berbau? Saya, Bu. Ya, Yang menyengat. yang menyengat. Terus kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Mungkin ya yang menyengat itu zat kimianya lebih keras, Bu, daripada yang nggak menyengat. Nah, mungkin ya, karena kita kunci dulu jawabannya. Nanti kita akan buktikan atau kita temukan jawabannya ketika sudah melakukan praktikum. Jadi, permasalahan yang kedua. Nah, kita rumuskan masalah yang kedua. Apa ya permasalahan yang kedua? Saya, Bu, boleh mencoba? Ya, boleh silakan ini. Bagaimana keras atau tidaknya zat kimia dalam pembersih kerak mempengaruhi cepat tidaknya kerak menghilang? Bagus sekali jawaban dari Neni. Mungkin Ibu tambahkan ya. Jadi keras atau tidaknya suatu zat kimia yang dimaksud dalam hal ini adalah konsentrasinya. Sehingga rumusan masalah yang kedua itu bagaimana konsentrasi zat kimia dalam pembersih kerak dapat mempengaruhi cepat tidaknya kerak yang membandel tadi menghilang. Oke. Tadi ya kita sudah membuat rumusan masalah. Selanjutnya kita membuat hipotesis. Nah, di sini ada hipotesis. Hipotesis, kita masih ingat ya pelajaran yang awal sekali, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga. Jadi harus dibuktikan kebenarannya. Dari dua permasalahan yang telah dibuat tadi, siapa yang bisa merumuskan hipotesis untuk masalah yang tadi? Saya, Bu. Silakan, Tias. Konsentrasi zat kimia dalam pembersih kerak mempengaruhi cepat atau tidaknya kerak menghilang. Jadi semakin besar konsentrasi zat kimia yang digunakan, maka semakin cepat pula keraknya menghilang. Betul. Yang kedua, hipotesis yang kedua? Jadi untuk yang pembakaran sate tadi, ukuran arang itu dapat mempengaruhi cepat lambatnya arang dapat terbakar. Nah, semakin kecil arang, maka semakin cepat arang itu akan terbakar.
Oke, 100 untuk semuanya. Oke, kita sudah merumuskan masalah, menentukan hipotesisnya bagaimana. Nah, ini ya. Untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis yang telah kalian buat, maka lakukanlah praktikum sederhana menggunakan virtual laboratorium. Baik, Ibu akan membagi anak-anak ini ya dalam kelompok kecil untuk melakukan percobaan menggunakan virtual lab dan juga menganalisis pertanyaan-pertanyaan di bawahnya dan melakukan diskusi. Setelah ini, anak-anak silahkan memasuki ruang breakout room terlebih dahulu. Sebentar, Ibu akan buatkan ruangnya. Untuk kelompok 1, nantinya ada Tias dan Murnia. Kemudian kelompok 2 ada Neni dan Dewi. Ya, sebelum kita masuk ke breakout room, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Belum, Bu. Belum ya? Ibu harap ketika sudah masuk breakout room, anak-anak melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah. Langkah-langkahnya sudah ada di LKPD, silakan mengikuti. Begitu ya? Baik, silakan masuk ke ruang breakout room. Oke, kelompok 1. Bagaimana? Sudah sampai mana ini? Ini sedang mengerjakan, Bu. Oke, kita kelompok 1 sudah ke percobaan yang pertama ya. Ini faktor apa berarti nih? Faktor konsentrasi. Betul sekali. Oke, dari sini ada yang tanyakan dulu? Belum ada, Bu. Belum, boleh disilahkan untuk melakukan diskusi di LKPD selanjutnya ya. Ibu akan bergeser ke kelompok selanjutnya. Oke, selamat bergabung. Selamat bergabung di ruang utama. Ya, kita nunggu siapa dulu yang belum masuk? Mbak Dewi ya. Tunggu dulu sebentar. Baik, sudah masuk semua. Kalian sudah melakukan percobaan dan juga analisis data yang juga berdiskusi dengan teman kelompoknya. Sekarang waktunya kita presentasi. Mungkin Ibu minta perwakilan satu kelompok. Boleh Mbak Dewi ya, kelompok 2. Bisa share screen? Oke, Bu. Saya akan membaca hasil pengamatan dari kelompok 2. Ini untuk percobaan pertama, molekul A konsentrasi awal sebanyak 20, kemudian konsentrasi Baik, setelah kita berdiskusi ya, Bu Anissa mau tanya. Jadi setelah melalui analisis dan percobaan yang telah dilakukan, terbukti tidak hipotesis yang telah kalian buat pada awal pembelajaran tadi? terbukti, Bu. Terbukti. Oke, jadi terbukti ya. Lalu siapa yang mau menyimpulkan terkait dengan percobaan, analisis, dan juga diskusi yang telah kita lakukan? Saya, Bu. Ya. Kesimpulannya, konsentrasi reaktan mempengaruhi laju reaksi. Semakin tinggi konsentrasi reaktan yang digunakan, maka laju reaksi semakin cepat. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi konsentrasi NaOCl pada pembersih lantai, maka kerak lantai lebih cepat untuk memudar. Oke, kesimpulan yang kedua? Saya, Bu, mau mencoba menjawab. Yang lo kan ya, Bu ya?
Jadi, semakin kecil ukuran suatu zat, maka semakin besar luas permukaan bidang sentuhnya juga semakin besar. Nah, luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar, laju reaksinya juga akan semakin cepat. Dibuktikan dengan arah yang dipecah menjadi kecil-kecil dapat lebih mudah dan cepat terbakar. Oke, 100 untuk semua anak-anak ibu, tepuk tangan. Oke ya, jadi pembelajaran kali ini kita belajar tentang fenomena sehari-hari yang ada kaitannya dengan laju reaksi. Ada dua faktor yang kita pelajari hari ini. Yang pertama konsentrasi dan yang kedua luas permukaan bidang sentuh. Kalau konsentrasi semakin besar atau semakin tinggi konsentrasi reaktan yang kita gunakan, maka laju reaksi juga akan semakin cepat. Begitu juga untuk luas permukaan. Jadi semakin kecil ukuran ya. Kalau ukurannya kecil, berarti luas permukaan bidang sentuhnya semakin besar. Oleh karena itu, luas permukaan bidang sentuh yang semakin besar akan mempercepat suatu laju reaksi. Baik, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ada kuis untuk menguji pemahaman anak-anak setelah melakukan pembelajaran hari ini. Sebentar, nah Ibu akan share, boleh di-scan nanti ya. Nah, kuis ini berupa Google Form. Sudah kelihatan? Nah, sudah terlihat? Ini boleh di-scan untuk kuisnya. Ibu beri waktu selama mungkin 7-10 menit ya. Boleh silakan di-scan. Baik, Bu. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran juga, Ibu mau tahu ya, refleksi pembelajaran untuk hari ini. Jadi silakan di-scan juga, atau Ibu bagikan di room chat ya, untuk linknya. Boleh diisi terkait dengan Padlet. Ini Ibu menggunakan Padlet untuk refleksi pembelajaran pada hari ini. Oke, boleh diisi. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Ya, nah ini silakan nanti anak-anak bisa mengisi apa yang telah Anda pelajari hari ini. Apakah Anda sudah memahami dengan cukup baik materi dan aktivitas pembelajaran kali ini? Lalu bagian manakah yang Anda belum pahami? Dan yuk sampaikan kritik dan saranmu untuk pembelajaran selanjutnya. Boleh diisi ya. Oke, sudah mengisi semuanya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, baik. Setelah kita melakukan kuis, melakukan percobaan, nah untuk persiapan mempelajari pembelajaran selanjutnya, Ibu beri tugas untuk membaca ya. Ibu beri bahan bacaan, silahkan dibaca untuk mempersiapkan pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Karena tadi di awal dengan doa, maka kita akan tutup dengan doa. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman. Sebelum diakhiri pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Aditya setelah memimpin doa. Oke anak-anak, karena pembelajaran sudah berakhir, Ibu mau pantun ya untuk terakhir ya. Nanti bilang cakep gitu ya. Oke, burung merpati mencari kekasih. Cakep. Sudah lama terbang tinggi, hinggapnya di sepatu. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih Bu Anissa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Boleh meninggalkan room Zoom ini. Meninggalkan Zoom.